Halo Sobat PCI, kembali lagi di podcast PCI. Di podcast kali ini akan dipandu bersama saya Ardi Farizi Iskandar, kalian bisa panggil saya Ardi. Dan di sebelah saya sudah ada bintang tamunya nih, salah satu pejabat di sekolah ini. Boleh perkenalannya? Perkenalkan, nama saya Kosifan Arkan Leonard Avandi, bisa dipanggil Aldo. Saya sebagai Ketua OSIS. Oke, di sini ada sebagai ketua OSIS. Saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menjawab teman-teman yang menonton. Pertanyaan yang pertama, di sini kan Aldo sebagai ketua OSIS. Bagaimana sih motivasi Aldo sebagai ketua OSIS di sekolah ini? Motivasi. Kalau motivasi itu saya jangan takut untuk mencoba ya, karena kalau kalian tidak mencoba itu pasti rugi gitu. Misalnya kalian nih mau es krim nih, tapi apa namanya itu udah kenyang nih, Iya, tapi kalian itu pingin gitu. Coba dulu gitu, jangan sampai menyesal jangan gitu sampai ya. menyesal gitu nantinya, takut menyesal gitu. Sama Aldo juga kan di sini teman-teman sebagai siswa berprestasi di bidang olahraga yaitu pencak silat sebagai atlet lah gitu. Udah mah ketua OSIS di sekolah ini udah sekarang ditambah atlet lagi. Nah, aku pengen tahu nih motivasi Aldo sebagai atlet di sekolah ini itu apa? Motivasi jadi siswa berprestasi di bidang olahraga. Hmm, Kalau saya itu biasanya percaya diri sih. Karena silat tuh tampil gitu kan, tampil di tengah sendiri lagi. Kalau saya itu ya sendiri diliatin banyak orang itu kan, kalau nggak percaya diri, wah biar buyar gitu semuanya itu Apalagi olahraga keras gitu ya. keras gitu, buyar bisa buyar itu kan, wah udah sih gak akan menang gitu. Jadi harus percaya diri gitu, jangan takut. Sama ini juga kan Kak Aldo udah mah ketua OSIS, terus tuh atlet lagi kan, apalagi di belakangnya ada kesibukan-kesibukan lain mungkin sama keluarganya, sama teman-temannya. Gimana sih? Pengen tahu cara membagi waktu, cara membagi waktu sebagai ketua OSIS dan atlet gitu. Bagi waktu itu untungnya sudah saya udah dibagi gitu dari kelas 7 sebelum jadi ketua OSIS nih. Ah, iya. Eh, jadi Senin sampai Jumat itu kan sekolah nih. Ada hari Kamis itu setiap pulang sekolah itu ada rapat OSIS nih. Untungnya itu saya rapat OSIS dan latihan silat itu tidak bentrok. Untungnya tuh. Boleh dong di hari apa aja sih kalau misalkan buat rapat OSIS sama latihan pencak silatnya gitu ada di hari apa aja? Kalau rapat OSIS kan Kamis nih. Kalau silat itu biasanya itu saya hari Senin pulang sekolah, Rabu pulang sekolah, dan Jumat juga pulang sekolah. Mungkin di hari weekendnya, Sabtu Minggunya sisanya buat jalan-jalan sama Ya, keluarga gitu, buat istirahat ya. ya. Sama teman-teman juga kayaknya bakal ada yang tertarik gitu kan setelah melihat podcast ini buat jadi ketua OSIS gitu. Mungkin pengen tahu dulu gimana sih kerja sebagai ketua OSIS di sekolah ini. Kan mungkin Aldo sudah mengalami gitu apa aja yang udah dilewati sebagai ketua OSIS di sekolah ini. Yang pertama itu kerjanya itu bisa dibilang simpel gitu, tetapi kalau dilaksanain itu nggak terlalu sesuai ekspektasi gitu. Kayak mimpin rapat itu kan kayak apa sih, cuma mimpin rapat masa gak bisa gitu. Kalau tahu gitu ya, mimpin rapat itu kayak kalian public speaking lah, public speaking itu harus bagus lah. Masa gitu ketua OSIS gak bisa public speaking gitu. Lagi duduk pembukaan nih, coba buka ketua OSIS, dibuka terus kalian apa gitu, Gugu gagal. gugu gaga gitu, masa sih nggak bisa. Terus juga memberikan ide-ide gitu kepada anggota-anggota yang lainnya, Motivasi juga gitu ya ya buat anggota anggota-anggotanya. yang lainnya. Terus juga misalnya kalau OSIS ini ada program nih, ini kita ada program ini, tolong nih ajukan ke guru-guru, misalnya kan nggak mungkin sama anggota Iya. gitu. Yang paling depan kan harus ketua OSIS sama Iya, wakilnya ketua OSIS paling anggota itu cuma di belakang gitu, ya, kayak mengikuti. mengikuti saja. Sama ada perbedaannya nggak sih sebagai ketua OSIS sama siswa biasa di sekolah ini?
Mungkin kalau kata OSIS ya pasti lebih mencolok gitu ya, daripada lebih dikenal, mungkin lebih terkenal pejabat sekolah gitu ya. Kalau misalkan ini ada perbedaannya nggak sih sebagai siswa biasa sama ketua OSIS? Untuk perbedaannya itu hanya kalau saya sendiri gitu hanya sudut pandangnya saja ya. Kalau seragam sih nggak ada bedanya sih, Sama-sama aja. sama-sama aja gitu. Senin sampai Jumat sama. Untuk sudut pandang misalnya itu apa ya? Kalau kita hari Senin nih kan upacara nih, ada pengecekan atribut nih. Misalnya kalau siswa biasa itu kalau atributnya kurang satu nih, Cuma diingetin cuma diingetin gitu. Jadi minggu depan udah harus ada gitu. lengkap. Kalau ketua OSIS itu beda, aduh, seperti disindir gitu. Gimana ya sindirnya itu? Masa ketua OSIS Masa ketua nggak OSIS? lengkap gitu ya? Iya, tuh. Udah harusnya mencontohkan yang baik, masa enggak gitu. Iya. Ya, mungkin itu saja Jadi, perbedaan. jadi berat gitu ya ke Iya, Aldonya. itu saja sih dari sudut pandang saja. Sama ini kendala Aldo sebagai ketua OSIS gitu apa aja? Untuk kendala di OSIS itu, alhamdulillah tidak ada sih. Hanya saja di diri saya sendiri gitu. Seperti kondisi fisik saya gitu kan. Jadi silat itu kan keras nih ya. Olahraga olahraga bela diri gitu, menggunakan seluruh tubuh gitu. Nah, kadang juga saya itu sakit gitu. Tapi untungnya saat saya sakit itu tidak dengan ini apa harap OSIS. Untungnya itu, dan juga ada waktu sih, waktu kayak kemarin kan saya OSN nih masuk nih kabupaten. Nah di situ tuh hari kalau nggak salah itu hari Selasa ya, tiba-tiba ada rapat dadakan katanya. Nah kan saya nggak bisa gitu, Bingung. bingung gitu, udah di tempat masa harus ke sekolah gitu. Jadi ya mau gimana lagi gitu, saya serahin aja ke ininya, Wakilnya. wakilnya gitu. Nah, aku mau tahu dong kesan, kesan Aldo sebagai ketua OSIS nih. Mungkin kesan pertama saat terpilih gitu, saat dipanggil menjadi ketua OSIS ini gimana kesannya tuh? Eh, Jujur sih bahagia gitu, karena emang saya pertama masuk ke sini tuh lihat ketua OSIS, wih dikenal nih, saya juga mau gitu kan. Sudah ada motivasi gitu ya? Sudah. Aduh, saya pengen nih, pengen dikenal nih. Alhamdulillah kalau di kelas 7 kemarin enggak sih, enggak lolos seleksi sih. Tapi untungnya di kelas 8 kemarin saya lolos seleksi dan menjadi ketua OSIS. Sebenarnya itu seru, bisa dikenal banyak orang kan. Yang di garis bawah itu saya itu bisa dikenal saja sih. Jadi enggak cuma dikenal itu enggak sama itu-itu aja gitu. Pengen dikenal sama satu sekolah gitu. Kalau saya ini Aldo gitu. Yang terakhir nih, mau dong pesan-pesan buat teman-teman yang nonton nih, sahabat-sahabat PCI. Kalau pesan-pesan pesan-pesan sama motivasi gitu, motivasi juga lah buat jadi ketua OSIS ataupun anggota OSIS dari Aldo sendiri. Untuk saya kan ketua OSIS ini mau beres nih ya. Ya. Untuk nanti yang ingin jadi ketua OSIS lagi, kalian tadi yang pertama itu jangan takut untuk mencoba dan juga harus percaya diri ya. Yang pertama itu jangan takut untuk mencoba dan percaya diri, dan juga kalian itu harus bisa yang namanya itu public speaking. Wah, jangan sampai ketua OSIS gak bisa public speaking, bahaya ini. Dan juga tetap semangat dan pantang menyerah. Mungkin segitu dulu ya buat pertanyaan kali ini. Gimana nih Sobat PCI? Masih ada yang penasaran gak sih sama Kak Aldo ini, atau mungkin sama pekerjaan sebagai ketua OSIS atau organisasi lain di sekolah ini? Bisa tanya-tanya aja langsung nanti ya, mungkin ke Kak Aldo atau misalkan ke yang lainnya gitu yang menjabat di organisasi sekolah ini. Mungkin sekian podcast kita kali ini bersama Ketua OSIS. Jangan lupa tetap pantengin terus channel YouTube PCI biar kalian tidak ketinggalan sama podcast-podcast sama bintang tamu yang lainnya. Terima kasih sobat-sobat PCI. Sampai jumpa kembali. Dadah.